Shalom Bapak Ibu. Halo. Wih kan jebok nih. Haleluya. Istimewa toh Mas Priyo. Setelah 2 minggu menikmati rumah barunya. Kerjainlah Mas Priyo. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Semua sehat? Amin. Ya memang kita harus terus menjaga kesehatan. Bukan hanya rohani tapi jasmani juga perlu. Mengingat kondisi dan situasi keadaan yang terus alami perubahan gitu ya. Pastikan kita juga terus alami perubahan, peningkatan level rohani kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, apa ya? Saya boleh sedikit ceritakan bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan terus berbicara gitu ya. Tiba-tiba saja terlintas dalam pikiran saya dan tiba-tiba saja Roh Kudus tunjukin saya sesuatu yang awalnya saya pikir biasa saja. Yaitu bagaimana Tuhan ngomong bahwa kalau kita non sewu ya dapat berkat gitu kan. Biasanya kita berpikir, saya berpikir ya lumayan karena yang melanjutkan hidup istilahnya gitu kan. Kalau yang pegawai habis tanggal terima gaji gitu kan. Kita pikir ya itu untuk kelanjutan atau kelangsungan hidup kita di bulan depan gitu kan. Ternyata enggak begitu yang Tuhan taruh dalam pemahaman yang lebih lagi. Apa itu? Yaitu bahwa kita bukan hidup hanya dari roti saja gitu. Ingat itu ya, Matius 4 ayat 4. Manusia bukan hidup hanya dari roti, tetapi apa saudara? Hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Titik poinnya bahwa ketika kita melihat lembaran uang itu bukan untuk hidup kita, dalam artian itu loh dasar kehidupan kita itu bukan dari itu gitu loh. Dari lembar uang, dari nominal yang kita punya di deposito atau dimanapun gitu ya, bukan itu. Kita pastikan kita hanya pengelola. Ya. Nah, bicara tentang pengelola itu kan bicara tentang kita hanya bisa keluar masuk kan apa yang ada di tangan kita dalam bentuk atau wujud nominal uang. Kita hanya mengelola. Kasir tuh saudara, duitnya gede akeh gitu. Tapi dia hanya mengelola, dia tidak boleh pakai untuk pribadi. Nah, dia bisa dianggap korupsi. Dia bisa dianggap apalah itu. Jadi di sini Tuhan mau tiap kita mulai menyadari kita bukan hidup dari roti saja, tapi harus hidup berdasar dari apa kata Tuhan. Amen. Nah, hari-hari itu saudara, ketika saya mulai menyadari hal tersebut, iya, benar. Yang digambarkan bahwa uang, mamon itu bisa menjadi apa? Budak yang baik, taat. Budak yang taat atas hidup kita. Sebaliknya, kalau kita tidak hati-hati atau kita memandang uang itu sebagai sesuatu yang saya butuh, saya perlu, nah, akhirnya dia akan jadi tuan yang jahat. Semua itu dasarnya firman saudara. 1 Timotius yang mengatakan akar segala kejahatan adalah Cinta uang. Cinta uang. Kita tanpa sadar digiring untuk cinta uang itu kenapa? Kebutuhanku aki. Ini harus bayar uang ini, harus bayar itu. Nah, itu dia. Tanpa sadar pola dunia ini, pola yang ditanam di luar sana, hidup harus pakai uang. Lah wong ning WC istilahnya ning kamar mandi harus bayar gitu ya. Ada yang 2.000, ada yang berapalah suka-sukanya yang ngelola toilet itu kan. Nah, saudara, orang enek duit ora iso mlaku.
Nah itu dia, itu paham yang harus kita mulai delete dari hidup kita. Artinya, oke, memang semua kita harus bayar, nggak bisa dari toilet langsung ngayubur gitu kan, nggak boleh gitu. Nanti saudara ya atau ditagih di tempat lain masuk tol, begitu juga saudara akan di halo nomor itu belum bayar, nggak mungkin gitu kan. Nah artinya jangan padatkan dirimu dengan apa yang ada dalam hidupmu. Amin. Daditku sithik, aku iso opo. Kan banyak orang berpikir kayak gitu. Nah Tuhan mau hidupmu bukan ditakar dengan apa yang ada dalam dompetmu. Amin. Jangan ditakar dengan itu. Ya. Dan jangan pernah kita berprinsip seperti yang orang dunia kebanyakan bilang, kayaknya dia tak iso apa-apa cah. Coba bilang. Nah, itu awalnya saya pikir ngawang-ngawang jauh begitu. Tapi ketika Tuhan beri penyadaran dengan hidup saya, ya seperti beberapa waktu yang lalu kan saya pernah cerita, kayak enak sih boleh duit istilahnya untuk saya. Nah itu kebaikan, salah satu kebaikan yang Tuhan munculkan, artinya beri pemahaman pada saya ketika suamiku harus pulang duluan, karena selama ini saya ngandelin dia. Saudaraku, ini loh yang Tuhan mau tiap-tiap kita mulai menyadari berapa banyak uang deposito apapun itu bukan di situ hidup kita. Amin. Hidup kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Amin. Mbok kowe duwe duit sak buajek istilahku gitu ya. Tapi kalau nggak ada Tuhan, apalah artinya? Ya. Artinya kita tetap akan mengalami yang namanya kekeringan, kebutuhan yang tidak ada habisnya, itu pasti. Ya. Makanya dasarkan, kemarin saya kalau saudara masih ingat, jangan yang hidup yang dapat gaji hidup dari gaji. Kenapa? Karena memang itu yang Tuhan mau. Di mana Tuhan mau hidupmu itu bukan diukur dari seberapa engkau punya dan tidak punya. Ya. Tapi pastikan hidupmu diukur dari seberapa kuat, dekat, akurat hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Ada satu perenungan, seseorang memberikan perenungan gitu ya. Nah di situ ya maklum dia belum nangkep apa yang Tuhan maksud. Dia pikir hidupnya manusia gitu apa ya, ditentukan oleh banyak sedikitnya uangnya gitu. Ya kalau itu dia tidak kenal firman Tuhan, oke gitu kan, orang ngerti gitu. Nah saudara dan saya mulai menyadari, mulai mengerti harusnya gitu ya, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Nah itu dia. Jadi hidup kita itu tidak bergantung kepada kita punya atau tidak punya. Amin. Yang harus dipastikan kita punya iman, kita punya Tuhan, Ya. kita punya firman. Ya. Itu final, nggak bisa diubah. Sebab hari-hari ini saudaraku, saya terus diajari Tuhan tentang itu, bagaimana semuanya bisa berjalan tanpa uang manakala Tuhan yang beri perintah. Jadi, tapi juga bukan berarti hari ini dapat, hari ini habis. Nggak gitu juga kali, gitu ya. Kita tetap, yaitu tadi, menjadi pengelola yang Tuhan percayakan, gede maupun cilik gitu ya. Orang cilik saja tapi cilik sedikit gitu. Tapi kita pastikan kita punya hati sebagai seorang pengelola, kasirnya Tuhan, bendaharanya Tuhan. Amin. Ya Tuhan perintah, kono, dia nggak bisa nolak dan nggak boleh nolak. Ya. Dia hanya jadi pelaksana, Ya. bukan pemilik ide. Pemilik Ya. ide tetap Tuhan. Ya, amin, amin. Dari sejak dunia diciptakan kan itu yang terjadi dan harus terus terjadi. Tuhanlah yang punya ide. Ya. Manusia hanya eksekutor, pelaku, pelaksana, tidak boleh lebih dari itu gitu.
Ya. Nah hidup kita pun seperti itu saudara. Hari-hari ini apapun takaran iman yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang kita alami, nah pastikan itu semua levelnya harus selaras dengan firman, ditinjau dari sudut firman. Dan Ya. firman itu saya bilang bukan Tuhan mau, bukan hanya sekedar pengetahuan. Oh aku wis ngerti. Ya. Tuhan mau tiap kita alami firman itu menjadi Amin. daging dalam hidup kita. Firman itu jadi pengalaman dalam hidup harian kita. Amin. Ya Amin. seminggu sekali. Nah itu luar biasanya Tuhan. Yang kadang-kadang memang di luar nalar gitu. Ya. Karena nalar manusia itu terlalu terbatas, saudara. Ya. Amin. Gak bisa dan gak mungkin ngikuti ngikuti yang Tuhan mau kalau kita pakai penalaran manusiawi kita. Makanya di sini Tuhan mau tiap-tiap kita ya dimulai dari saya jadi pelaku, jadi punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, Amin. saudara pun Amin. diharapkan dan dimaui oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang juga punya pengalaman pribadi dengan Amin. Tuhan. Ya, amin. Kalau Tuhan tetapkan engkau mengelola sedikitlah pundi-pundimu, gak banyak itu. Kau setia di sana, Tuhan katakan kalau engkau setia dengan harta orang lain, nah Tuhan akan percayakan hartamu sendiri. Di sini harta itu jangan pikir hanya berupa uang, finansial, tetapi juga kesehatan, Amin. kebahagiaan. Nah, satu hal lagi bahwa bahagia atau tidaknya kita itu juga terpulang kepada kita loh. Ya. Jangan pikir kalau wah aku duitku semene lagi aku bahagia. Saudara nanti mencapai di plafon duit itu gitu yang saudara bilang semene aku akan bahagia, percayalah itu kayak sesuatu fata morgana, makin doyak makin hilang. Itu bener saudaraku. Karena kita pikir plafon duitku sejak 100 juta katakanlah aku akan bahagia di sini. Ternyata orang itu gitu yang awalnya punya pemikiran kayak gitu, yang aku tekan di plafon duitku semini gitu. Dia ternyata sampai di plafon itu dia tidak bahagia tuh, malah mengalami sesuatu yang di luar ekspektasi dia, di luar pemahaman dia. Duit entek menambah ke. Yang sampai udah 100 juta ternyata dia harus keluarin banyak untuk nambah ke sakitnya. Apa yang harus kita buat? Ya udah, saudara pastikan selaraskan hidupmu dengan firman. Amin. Ya, Matius amin. 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Betul. Amin. Nggak bisa dibantah, nggak bisa. Saya Tuhan maklum lah ini nego ya Tuhan. Itu hal yang nggak bisa dinego. Amin. Karena firman itu adalah hierarki tertinggi. Dia bisa dengan berkata-kata menciptakan segala sesuatu. Nah, kenapa kita tidak juga hidup dari apa kata Tuhan? Gitu. Amin. Dari situ, saudara, saya terus belajar bahwa itulah kebaikan Tuhan, ngajari saya dan saudara untuk lebih mengandalkannya. Nah, sekarang kita mau lihat dari Matius yang ke-6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19, hal mengumpulkan harta. Oke. Udah ketemu? Kita baca sama-sama yuk, pelan-pelan aja ya, sambil diresapi nih. Karena kita membacanya untuk diri kita sendiri gitu ya. Yuk, hal mengumpulkan harta ayat 19, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya,
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, dan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Kenapa di sini di ayat yang ke-22, 23 ini dibicarakan tentang terang dan gelap? Karena kalau ini merujuk kepada Yohanes, masih di Matius, yuk kita lihat aja Yohanes 1 ayatnya yang ke-4 dan 5. Injil Yohanes 1 Yohanes, maksudku Injil Yohanes yang pertama ayat 4 dan 5. Kita baca bareng-bareng 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang dimaksud di dalam Dia ada hidup, siapa Dia? Halo Bapak Ibu, siapa Dia? Firman. Jadi di dalam firman ada hidup, dan hidup itu sendiri adalah terang bagi manusia. Itu makanya tadi disebut, kalau terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya hidupmu. Artinya ketika kita tidak mengikuti apa yang menjadi kata firman, maka dipastikan kegelapan yang ada dalam hidup kita. Karena terang itu adalah firman, firman itu adalah terang bagi manusia, gitu kan disebutnya. Dan hidup itu adalah terang manusia, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan memang tidak menguasai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada tadi Matius 6, Tuhan mau bahwa hidupmu itu tidak harus mutlak membuat suatu target mengenai kekayaan, alias harta secara lahirnya. Lah nek aku ben miskin baik, bukan gitu juga kali, gitu ya. Tuhan mau kalau toh Tuhan percayakan kau jadi kaya, sangat kaya dan semakin kaya, it's okay. Asal kekayaan itu tidak menjadi kutuk dalam hidupmu. Banyak orang saudaraku demi mengejar prestis, dan aku sugih, gitu kan. Oh, orang akan sujud, orang akan hargai aku, orang enggak lagi semena-mena. Itu pencapaian-pencapaian yang tanpa sadar menggiring manusia itu pada pemahaman dia berharga kalau duitnya sekian. Padahal keberhargaan kita ini bukan ditentukan oleh apa yang kita punya. Amen. Tetapi keberhargaan kita adalah Tuhan menghargaimu begitu. Amen. Lewat kematian Kristus di kayu salib, lah itu dia hargamu, gitu. Dan dibayar lunas tunai. Saudara nggak berutang lagi, cukup lah itu. Itu lebih dari kekayaan lahiriah. Makanya iman di dalam Kristus itu yang harus terus kita pergumulkan, perjuangkan untuk terus tinggal di dalam kita. Tanpa itu saudara, kita akan mudah diombang-ambing. Apalagi sebentar kondisi dunia akan semakin terpuruk, kondisi dunia akan semakin gelap dalam hal ekonomi. Ini
Ya kita udah jadi rahasia umum gitu loh kalau kondisi-kondisi itu sudah mulai terjadi di beberapa tempat belahan dunia di mana Indonesia ini masih bisa terselamatkan gitu. Masih bisa tertolong, kita sedikit banyaknya masih bisa gitu. Nah di sini loh Tuhan mau tiap-tiap kita mulai menyadari kita nggak bisa. Firman Tuhan katakan mengabdi kepada dua Tuhan, Tuhan dan Mamon. Tuhan mau tiap kita mulai menyandarkan harapan hidup kita hanya kepada Kristus. Duit piro pun itu tidak ngaruh, saudara. Ya. Pastikan kayak gitu sikap hati kita gitu. Ya. Karena kadang-kadang orang berpikir, duit itu uang akan menghargai aku bisa nraktir banyak orang. Saya bilang, nanti dimuntek raison traktir ditinggal. Ojo meneh diparani wong gitu. Malah sing teko itu debt collector jangan-jangan. Jadi Tuhan di sini ajarin kita jangan hidup berdasarkan apa yang tidak tetap. Duit kan bisa naik turun dalam artian ya iso entek gitu loh. Berapapun duitmu yang mbok ambur-ambur tiap hari ya entek kan gitu. Nah itu pun belum lagi kalau terjadi karena sandering pemotongan nilai uang gitu kan. Nah itu membuat orang banyak jadi gak waras. Nah ketika kita ini terus mengandalkan Tuhan dan hidup berdasar dari firman Tuhan yang adalah janji Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Ya. Yang Tuhan mau tiap kita ini hidup dalam kemerdekaan. Yes, amin. Jadi tidak ada khawatir, tidak ada takutnya, tidak ada cemasnya, tidak ada rasa gimana gitu. Tuhan mau engkau hidup dalam kemerdekaan. Ya, yes. Engkau itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan bandingkan dirimu dengan apa yang orang punya, apa yang orang miliki, sementara aku nggak punya apa-apa. No way. Karena itu hanya akan membuatmu semakin jauh dari kehendak Tuhan. Ya. Tuhan mau kau seperti bapakmu menghargaimu. Nah contohnya nih orang tentang dua anak yang berbeda karakter. Satunya pengen hura-hura duit semuanya tak minta wis bagianku aku wis lunga wis ra bakal balik Pak. Wis tak entek-entekke dhewe. Sementara yang di rumangsane gitu, anak adikku dikei aku ora dikei. Nah, bersikap hati yang sama-sama keliru. Bapak enggak kayak gitu. Bapak tuh tetap menerima ketika anak bungsunya balik setelah karu-karuan duit entek. Ra iso mangan, baliklah dia uncruk-uncruk bapaknya nyambut dengan girang, gitu kan. Sementara anak yang di rumah juga punya sikap hati yang keliru. Dia pikir, wah dia bisa entak-entak, ijek disambut, ijek dipestain, ijek dikasih lagi bagian dari hidup di rumah. Pemikiran yang keliru. Ya. Bapaknya bilang dulu, wih kok ngono Ya. Lah wong ini semua kau miliki, semua kau bisa nikmati, nggak usah banyak pertimbangan gitu loh, nggak usah. Nah itu dia. Yang aslinya sikap hati yang tidak tepat. Dia melihat peristiwa itu dari sudut pandangnya. Peristiwa adiknya yang jalur warisan sebelum waktunya, bapak ijek seger urip dijaluki warisan kayak gitu kan. Dan dienteknya dengan tidak karuan gitu kan. Ini sudut pandang, ini bicara tentang motivasi hati. Nah, hidupmu saudara, Tuhan sudah hargai kita, tebus kita dari semua dosa yang kita tidak bisa bayar. Ya. Siapa yang bisa bayar? Enggak ada yang bisa bayar. Mbok saudara sampai dan puji Tuhan belum ada yang kayak gitu kan. Menebusnya dengan katakanlah mati, memberi diri untuk disalib kayak Tuhan Yesus, kayak Petrus salibnya ora pantes. Ngene ndasken dhuwur, ndasku digawe ning ngisor wae, ora pantes aku. Saudara katakanlah seperti itu pun tidak sebanding dengan apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita.
Artinya dari pihak kita ini sudah dimerdekakan dari banyak perhitungan. Ya. Kita tidak perlu ngitung lagi tentang hidup Ya. kita, Ya. masa depan kita. Pastikan engkau tetap nempel sama Tuhan. Ya. Seperti namanya carang, cabang, itu tidak bisa hidup tanpa pokoknya. Ya. Begitulah hidup. Ya. Amin. Tuhan mau tiap-tiap kita mulai membangun diri kita begitu rupa supaya mencintai Tuhan itu menjadi sesuatu yang utama. Amin. Dan yang garis berikutnya adalah bebaskan hidupmu dari segala macam konflik batin. Amin. Konflik batin itu akan memenjarakan kita. Ya. Ono positif, itu membuat kita terpenjara. Tanpa sadar kita sendiri yang menyerahkan tangan kita untuk dibelenggu. Di sini Tuhan mau tiap kita mulai menyadari tidak begitu cara hidup yang Tuhan inginkan. Amin. Ya. Tuhan mau sebagai orang yang sudah dimerdekakan, hiduplah dalam kemerdekaan. Amin. Ya. Hiduplah dalam penyembahan hanya kepada Tuhan, Amin. bukan mamon. Amin. Karena mamon itu nggak ada apa-apanya. saudara. Ya. Dunia dan isinya akan lenyap. Ibrani katakan seperti itu. Ya. Kan nggak perlulah. Ya saudara kerja itu harus. Saudara berusaha untuk hari lepas hari hidup itu memang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi yang pasti nyantolnya hati kita bukan ke situ. Gitu. Amin. Dasar dari hidup kita bukan juga dengan apa yang kita peroleh, tidak peroleh, tapi kepada kemurahan Bapa kita. Amin. Nah, itu disebutnya sebagai berkat Bapa. Berkat Bapa. Anak manapun tidak ada lah yang sampai kaliran selagi Bapak bertanggung jawab, nggak ada. Nah, Tuhan mau engkau menikmati itu, gitu. Gak akan pernah Tuhan membiarkanmu sampai non-sewu kaliran. Tuhan akan cukupkan seberapapun. Dan cuma itu dia, kembali benahi sikap hati kita. Ya. Kurang. Siapa sih ngomong kurang? Kita. Padahal itu jatahmu. Makanya apa yang harus kau buat? Syukuri. Amen. Gede ciliknya itu jatah yang Tuhan andom sama kita. Amen. Ya udah gitu loh. Gak perlu kita merasa begini dan begono. Yang pasti syukuri kalau itu berkat Bapa bagimu. Masih kecil kelolanan dengan benar. Ya. Ketika kita bisa mempertanggungjawabkan yang sedikit itu di hadapan Bapa surgawi, gak mustahil Bapak akan tambahin. Wah, anakku pintar mengelolanya. Ada toh orang-orang yang dipercaya tapi gak bisa mengelola. Ada orang-orang yang tidak dipercaya berusaha dengan segenap tenaga dan pikirannya piye carane supaya sugih. Nah, akhirnya dia terjerat dengan berbagai-bagai kesusahan karena cinta akan uang, akar segala kejahatan dan membelenggu manusia dengan berbagai-bagai kesusahan. Apa sidik susah. Saya pernah ketemu seorang bos, saudaraku. Gimana tidak susah lah, wong yen ana apa-apa sambat itu cuman kata-kata susah. Padahal bos, saudaraku, punya beberapa toko. Anaknya kabeh dicekeli toko-toko lho. Apa lho kurangnya digagas gitu. Sementara aku gak duwe apa-apa gitu kan. Apa pendeta duwene apa sih? Istilahnya gitu kan. Tapi itu loh saudara, sikap hati itu harus terus kita benahi. Amin. Jangan menjadikan uang mamon itu sebagai prioritas. Amin. Pastikan prioritas kita ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya ketika yang lain-lain itu sudah lenyap, Tuhanmu tidak pernah meru lenyap. Ya. Tuhan harus tetap ada dalam hidup kita. Ya. Amin. Semua akan berlalu, semua akan hilang, semua akan lenyap. Itu pasti. Tinggal kita nih punya Tuhan atau tidak. Kalau punya Tuhan, kita akan tetap mengerti bahwa Allah kita ini memelihara hidup kita. Mau sampai kapanpun Tuhan memelihara kita.
asal. Nah itu tadi kembali. Ini bukan syarat dari Tuhan ya. Ini hanya menunjukkan jalan bagaimana kita menyikapi hidup ini. Hidup ini dalam artian menyikapi ketika engkau punya uang seperti apa bahagiamu, ketika engkau tidak pegang uang seperti apa bahagiamu. Nah itu dia yang harus kita mulai perhatikan. Sebab Tuhan tidak mau bahagiamu itu gara-gara hal-hal lahiriah. Ya. Kalau hal-hal lahiriah itu relatif banget. Yang sing lahiriah itu terbang lenyap, nah bahagiamu akan hilang. Ya. Itu pasti. Tapi kalau bahagiamu kau bangun berdasar pada janji Tuhan, pada firman Tuhan, percayalah firman itu kekal, firman itu ya dan amin. Ya. Maka sesungguhnya begitulah juga sikap hati dan hidup yang harus kau miliki. Ya. Dengan yang seperti ini kita akan melihat. Coba kita baca Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Oke. Atau dimulai ayat 25 oke. 25, 26 dan 27 kita baca sama-sama. 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberi janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kemarin barusan Bandung ya, kena gempa. Terus ya saya pernah saudara lagi duduk latihan kor di Tangerang waktu itu praktek, tiba-tiba kok dasku ngeliang ya, karena digoyang-goyang ternyata. Itu enggak saya sadari. Kalau mereka bilang lini gitu, kalau kita bilang lindu gitu. Nah itu tiba-tiba kok itu loh kejadiannya kalau gempa nih tanpa kita sadar rasanya kok apa goyang ya, apa badanku sama sih goyang-goyang. Kita kan cari siapa tuh penyebabnya, kursiku kok iso horep gitu kan. Nah saudaraku, dikatakan di sini ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan, guncangan itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Nah, jadi dengan adanya guncangan supaya ketok sing ora iso diguncang. Dan ini kan kabeh aman. Mungkin lah namanya gempa hanya bagus tok sing moro-moro YouTube, jangan-jangan dia ngantuk. Gitu kan. Jangan dia ngantuk, kok moro-moro lihat YouTube. Nggak mungkin gitu. Nah ini satu ruangan dong, jenenge lagi latihan kor gitu kan, pegang kertas gitu. Kok moro-moro dulu. Dasku deh rodok keliang-keliang gitu kan. Nah baru nyadar orang-orang mereka bilang lini apa kuwi lini gitu. Oh ternyata lindu. Kalau orang Jawa bilang lindu. Nah saudaraku, justru dalam goncang itu loh akan kelihatan nyata yang tidak tergoncangkan. Artinya bahwa kehidupan kita manakala kita bangun di dalam firman Tuhan, firman tidak akan goncang. Firman tidak akan pernah ingkar janji. Nah, makanya ayo
membangun hidup kita berdasarkan janji Tuhan saja. Amin. Janji menungso iso ngapusi lho. Ya. Mbok sapa wae Mas Atak janji apa yuk. Dia bisa lupa kan? Dia bisa ngeles, kurang janji Anda. Janji apa tak? Saudaraku, di sini loh kita perlu mewaspadai hidup masing-masing kita. Kita ini hidup berdasarkan janji sopo. Ya janji saya bisa bilang lali aku maklum rambutku putih. Saudara, ya wis. Nggak usah pasti wani debatnya yuk. Nah, tapi kalau Tuhan tidak akan pernah lali dengan janjinya. Itu pasti. Makanya ayo sandarkan hidupmu, hidup kita semua pada janji Tuhan. Nah, dengan seperti itu Tuhan bisa dapati hidupmu bukan berdasar kepada mamon. Karena dikatakan di ayat yang terakhir tadi, engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Allah dan kepada mamon. Nggak bisa disandingkan dua itu. Dua itu mamonnya akan berusaha mengambil kuasanya Allah, tapi tetap nggak bisa. Allah punya kedaulatan full atas hidup kita dan atas dunia ini. Maka pastikan jangan sandarkan harapanmu kepada harta dunia. Itu semua sebentar akan berlalu. Kita nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Masing-masing kita lah, kita nggak tahu kita sampai kapan. Tapi ini yang harus dipastikan, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bukan dari apa yang kita punya dan tidak punya. Amin. Karena ayat yang terakhir ya, coba lanjut. Ayat 24 kembali Matius 6. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada, tolong dibacakan dalam bahasa Indonesia masa kini, TMIK. Ada? Yuk dibacakan. TMIK. Ya, 24 tadi. Ya. Yes. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan, sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain, atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada yang lain. Ya. Itulah juga dengan kalian. Yes. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga. Iya. Artinya bekerja di sini cintamu tuh nggak bisa kau bagi. Pastikan engkau lebih mencintai Tuhan daripada, kalau kerja itu memang harus gitu. Itu sesuatu activity yang memang menjadi tanggung jawab masing-masing kita. Aktivitas ekonomi itu pasti menjadi bagian kita selagi kita masih mau hidup. Tapi motivasi kerja, aktivitas ekonomi kita bukan supaya aku jadi kaya, bukan juga supaya aku direken orang. No, itu tidak boleh ada. Yang ada adalah bagaimana kita melakukan aktivitas itu ya, karena memang itu bagian kita. Dibilang bahkan ketika engkau kerja, itu engkau kerja jadikan bagian daripada pelayananmu gitu. Engkau jadi bukan hanya menjadikan mimbar pelayananmu, tapi hidup dan aktivitasmu itu loh mimbarmu. Ketika engkau menghadapi orang, ketika engkau menolong orang atau apapun itu, nah itu dia Tuhan mau, itu aktivitas kerjamu, pelayananmu, sehingga engkau tidak butuh orang menghargai engkau atau tidak, karena bapakmu tetap menghargaimu dan
menjadi Ya, ya. porsimu. Ya, amen. Yes. Amin, amin. Jadi itu loh saudaraku, kadang-kadang kita hanya terpaku dengan aktivitas ekonomi. Aku kerja semene entokku piro ya. Nah gitu. Tuhan mau tiap kita melakukan aktivitas, katakanlah Pak Anjar sebagai PNS, mungkin bahasa